didukung oleh Anda menyaksikan Newsline, pemirsa. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara berbisnis. Apalagi banyak perspektif yang memprediksi mengenai tantangan ekonomi global. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian, termasuk juga dalam pasar teknologi informasi dan komunikasi. Indosat Ooredoo Hutchison sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital juga telah menyiapkan berbagai strategi dan layanan di tahun 2023. Untuk itu, kita akan membahas bersama SVP Head of Enterprise Business Marketing, Bapak Lingga Jaya Budiman, dan nanti akan bergabung bersama kami di segmen berikutnya, CEO and Founder Zils Asia, Bapak Tommy Teguh Susetio. Kita ingin ke Pak Lingga terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Lingga. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Newsline. Pak Lingga, ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai transformasi digital, kita juga ingin tahu dulu dari artinya, definisi transformasi digital itu seperti apa dan apa pengaruh atau dampaknya di Indonesia. Oke, kalau kita melihat definisi dari transformasi digital adalah bagaimana tadi ya kita bisa mengintegrasi digital teknologi ke semua aspek bisnis. Apa yang diharapkan begitu kita mengintegrasi digital teknologi ke bisnis adalah bagaimana nanti terjadi perubahan yang fundamental terkait bagaimana bisnis itu beroperasi. Sehingga diharapkan bahwa akan mendatangkan efisiensi, entah itu untuk mereduce cost atau tadi membuat bisnis menjadi lebih besar in terms of getting more revenue. Yang pada akhirnya bisnis lebih sustain. Jadi bisa membuat bisnis untuk bisa lebih besar lagi, lebih berkembang lagi dengan adanya. Berkembang dan sustainability jadi dijaga. Oke. Nah, kalau paling nggak juga melihat adopsi digital dalam ekosistem bisnis di Indonesia ini seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kalau kita melihat ya, nah hal-hal yang terjadi di Indonesia ini udah cuma lumayan pesat ya. Apalagi saat ini banyak industri-industri yang mulai tumbuh pada saat digital teknologi itu berkembang. Jadi kalau kita istilahnya adalah udah digital native. Dan kalau kita melihat di Indonesia, adopsi dari digital teknologi kebanyakan adalah di industri-industri yang terkait oleh finansial. Kenapa demikian? Karena memang industri ini sangat peka karena tadi ya mengelola dana-dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua tentunya dari sektor telekomunikasi, sebagaimana kita di Indosat. Karena kenapa kita juga punya pelanggan yang sangat-sangat besar ya, sampai ratusan juta. Jadi saya melihat bahwa memang mau nggak mau adopsi dari digital teknologi harus ada. Dan saat ini kalau kita melihat adalah bagaimana sektor-sektor UMKM mulai untuk masuk ke sana. Kenapa? Ya tadi dia pengen adanya perubahan pada saat dia melakukan beroperasinya bisnis, sehingga bisa mendatangkan bisnisnya menjadi lebih besar dan lebih grow. Jadi bisnisnya supaya lebih berkembang ya UMKM ini harus masuk juga dong ya dalam transformasi digital seperti saat ini. Kalau Pak Lingga melihat peran Indosat dalam transformasi digital di Indonesia seperti apa? Kalau kita melihat tadi yang aku sampaikan juga ya, kenapa kita di telekomunikasi juga melakukan hal itu, karena tadi kita punya customer base yang cukup besar. Dan itu yang kita coba akhirnya menjadikan contoh untuk kita kenalkan kepada pelanggan-pelanggan enterprise customer kita. Dan saat ini di Indosat, apa yang kita udah lakukan pada saat kita melakukan transformasi digital adalah bagaimana kita bisa lebih sustain, kita bisa punya layanan dan produk yang lebih luas, dan kemudian juga kita bisa melihat bahwa customer experience kita improve terus. Nanti yang terjadinya adalah bagaimana terjadi marvelous experience di semua sisi stakeholder dalam Indosat. Nah, kalau berbicara mengenai keberhasilan atau hasil, ini pastinya sudah dong ya diraih oleh Indosat di era transformasi digital. Mungkin paling nggak bisa sampaikan kembali apa saja? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa tadi kita punya solusi-solusi dan produk-produk yang variety-nya sangat luas ya. Kemudian bagaimana tadi kita mencoba meng-create suatu experience ya, yang kita namakan marvelous experience, baik itu dari customer yang kita rasakan, partner-partner kita yang ada di dalam Indosat, sehingga terjadi ekosistem yang menjadi lebih besar lagi. Hal-hal ini yang mungkin bisa juga dicontoh oleh industri-industri lain di Indonesia. Dan tentunya nanti kita juga akan berbicara lebih jauh lagi mengenai pemasaran berbasis data. Ini penting ya, paling nggak ya untuk kita ketahui bersama. Namun tahan dulu, paling nggak usai jeda kita akan tetap membahasnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Kembali lagi bersama kami di Newsline dan masih membahas mengenai transformasi digital pemirsa, dan masih bersama kami SVP Head of Enterprise Business Marketing Bapak Lingga Jaya Budiman, dan juga bergabung bersama kami CEO and Founder Zils Asia Bapak Tommy Teguh Susetio. Kembali lagi Pak Lingga dan juga Pak Tommy, selamat bergabung di segmen ini. Ya. Nanti sebelum kita tanya-tanya lebih jauh dari Pak Tommy, tadi saya ingin membahas, ini menarik sekali nih Pak Lingga, mengenai pemasaran berbasis data. Sejauh mana sih dapat membantu untuk pengambilan keputusan? Mungkin saya melihat angle-nya ke sini ya. Kalau kita melihat bahwa apa yang akan kita lakukan untuk melakukan pemasaran, yang sudah pasti pemasaran itu berbiaya mahal. Nah, bagaimana tadi kita melakukan pemasaran berbasis data, ya tadi untuk bagaimana apa yang kita spend bisa menghasilkan dengan baik atau return of investment-nya tinggi. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bagaimana melihat bahwa target pada saat kita melakukan campaign atau promosi itu reaching the right audience, itu dulu. Nah, setelah itu bagaimana kita bisa melakukan measurement, pengukuran dari apa yang sudah kita lakukan. Setelah itu kita bisa melakukan optimalisasi. Jadi kita lakukan optimalisasi atau improvement dari measurement yang sudah dilakukan. Dan semua itu harus berbasis data. Semua itu harus berbasis data, tapi lagi-lagi kalau mengenai berbasis data nih, paling nggak apa sih masalah khas gitu ya yang sering muncul untuk menangani analitik berbasis data ini? Pertama mungkin data itu kita mesti make sure bahwa data itu data yang tepat. Karena memang kesulitan bukan hanya di kita ya, di Indosat, tapi saya yakin even di semua company di seluruh dunia, bagaimana bisa menentukan data mana yang tepat untuk bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan modeling dari data itu. Karena modeling itu juga bukan hal yang simple ya, karena ada mathematical, ada stochastic dan lain-lain gitu loh. Dan ketiga, bagaimana kita bisa menginterpret hasil dari modeling tadi untuk bisa dieksekusi. Jadi kita harus punya semua itu ya, metode itu, mau dari memilih data-data yang tepat. Nah, apa sih seharusnya atau bagaimana seharusnya bisnis ini dimulai dengan transformasi digital? Dimulai dari mana dulu nih Pak? Kalau saya melihat ya, pastinya sebuah institusi atau sebuah company adalah harus mempunyai plan yang strategik dan juga holistik. Jadi benar-benar menyeluruh. Kedua mungkin tadi ya, bagaimana culture di institusi tadi bisa dibuat sehingga culture itu haus akan inovasi. Gitu. Ketiga tentunya bagaimana pemilihan teknologi yang tepat bisa dilakukan. Dan keempat tentunya bagaimana talent-talent di dalam institusi itu bisa dikembangkan. Karena tadi ya, teknologi atau yang udah kita pilih perlu ada manusia atau sumber daya yang bisa mengoperasikan itu dengan baik dan benar. Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan selanjutnya, artinya apa yang diperlukan perusahaan ini untuk bisa memulai transformasi digital? Paling nggak? Bagi saya sih mungkin komitmen ya dari semua stakeholder ya, mulai dari pemegang saham, kemudian juga dari top level management, sehingga tadi plan tadi bisa tereksekusi dengan benar. Karena tadi ya, yang tadi sampaikan 4 hal tadi perlu dieksekusi dengan baik dan disiplin, sehingga perubahannya bisa dirasakan oleh institusi yang melakukan digital transformasi. Iya, kalau itu untuk institusi besar. Nah, kalau untuk UMKM sendiri, paling nggak melihatnya seperti apa nih Pak? UMKM di Indonesia dalam mengadopsi solusi digital nih utamanya. Yang jelas UMKM di Indonesia jumlahnya sangat-sangat besar ya. Mungkin data kita tinggal browsing aja di internet ya. Cuman saya melihat bahwa bagaimana UMKM itu bisa naik kelas, kemudian bisa improve, dia punya operasional yang tadinya masih tradisional. Even saya ingat waktu dulu saya masih kerja di bank juga, di awal tahun 2000 mereka untuk ngitung neraca masih di kertas gitu. Bagaimana hal-hal tadi bisa dibantu dengan sistem, sehingga pada saat mereka mau apply untuk loan, untuk pinjaman,
itu institusi-institusi keuangan bisa dengan mudah melakukan analisis. Iya, iya. Jadi bagaimana tadi UMKM kita di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, mestinya akan terbantu sangat banyak ya, begitu mereka mulai mengadopsi digital teknologi ke dalam bisnis proses atau ke dalam usahanya dia. UMKM harus naik kelas gitu kalau kata paling nggak. Nah ini saya ingin ke Pak Tommy. Kalau Pak Tommy melihat seperti apa sih sebetulnya strategi digital marketing yang efektif, yang efisien. Kalau kita melihat saat ini ya pasar di Indonesia kan bersaingnya sangat kompetitif begitu ya. Betul. Dan juga beragam ya. Silakan perspektifnya ya, Pak sebetulnya bisnis ini tadi paling nggak sudah mention betul harus pakai data semuanya. Dan kalau kita di sales itu kita bisa integrated digital marketing, kita bicara ekosistem berbasiskan data gitu. Jadi apapun juga yang di Indosat provide itu sangat bagus karena based on data itu tadi UMKM atau enterprise business. Jadi sekarang kita sebut namanya performance marketing gitu kan. Biasanya pada zaman terdahulu gitu ya cerita marketing itu hanya how to attract, engage segala macam. Kalau sekarang kita how to grow, engage sama optimization. Tadi sudah dimention juga sama paling bahwa bisnis ini ujung-ujungnya harus satu profit kan, dengan menciptakan keuntungan lebih bottom line dan dengan data yang kita bisa manage, akhirnya cost-nya itu cost yang tidak perlu kita bisa minimize gitu, dikurangin segala macam dan bottom line-nya akan bagus. Jadi kita menciptakan satu performance marketing. Apa itu performance marketing? Jadi when you perform, then we pay. Jadi biaya-biaya marketing itu berbeda dari yang hanya di spend tanpa melihat bagaimana KPI-nya, bagaimana pencapaiannya. Nah, kalau kita punya suatu sistem yang bagus, satu ekosistem yang memadai gitu, jadi kita bisa tahu, oh ini di-spend kemana, efektivitasnya seperti apa. Jadi semuanya all recorded dan datanya semua ter-capture. Customer behavior-nya seperti apa gitu. Jadi even though UMKM ya, tadi kita cerita UMKM atau bisnis yang besar yang lebih memerlukan ini gitu kan. Jadi kita bisa melihat suatu hal yang datanya itu bisa dipilah, di-capture. Oh ternyata pengambilan keputusan ini base-nya on data ini. Jadi datanya nggak salah, nggak berantakan. Satu-satu kita bisa mapping. Based on performance marketing. Ya, jadi kalau tadinya biasanya cuman hanya misalnya pakai influencernya biasanya attract-nya aja sekian followers, tapi di kami kita bisa manage berapa sih sebetulnya menghasilkan uang. Berapa sih tadi Pak Bina paling mention ROI-nya berapa sih? Nah, itu kan kita bisa hitung semua. Jadi pengambilan keputusan itu bukan kira-kira sekian ya, kira-kira ini, tapi based on KPI, based on data, jadi akan lebih tajam. Nah itu dari Indosat bisa di-provide detailnya, saya udah lihat luar biasa, bahkan kita bisa mapping satu area di campaign-nya pakai location base, ditembak pakai WhatsApp, jadi detail-detail itu bisa kelihatan semua. Jadi UMKM pun bisa tumbuh tadi, bisa naik kelas gitu kan. Ya, jadi di sales itu kita punya platform, UMKM pada masuk di platform Buyer Performance. Jadi kami membantu supaya mereka perform gitu kan. Jadi mereka nih berbasis transformasi digital. Betul, ya? Betul, karena dari awalnya ini kan cerita story-nya akan align gitu, transformasi digital, pakai data dan digital marketing dari secara satu ekosistem itu terbentuk. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong nih, tapi ekosistem jadi, then we talk gitu loh. Kita bisa bicara dan bisa leverage semuanya, jadi kita kan maju bareng-bareng. Gitu. Iya, ini menarik sekali ya, tentunya untuk seperti paling nggak sampaikan tadi ya, UMKM naik kelas. Nah, coba mungkin paling nggak ada yang ingin ditanggapi lagi disampaikan dari tadi pernyataan dari Pak Tommy bahwa ternyata transformasi digital dengan strategi digital marketingnya sudah lengkap nih, bisa menggarap semua performance-nya begitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya UMKM aja, tapi enterprise business itu perlu sekali gitu loh. Perusahaan-perusahaan seperti FMCG yang distribution channel kemana-mana itu perlu sekali solusi-solusi yang sudah ada dan provide juga gitu. Dan UMKM ke depan sangat perlu hal ini. Sangat perlu. Jadi bisa tadi paling udah cerita bahwa yang dulu ternyata datanya masih belum tercapture, sekarang solusinya sudah ada, bisa input data di depan, nanti perbankan bisa support segala macam, itu satu cycle semua akan penuh semua jadi satu gitu. Jadi cara mengukur kinerjanya dari keberhasilan strategi digital marketingnya itu seperti apa? Kita semua ada dashboardnya, jadi ada dashboard kalau misalnya ini larinya kemana bisa kita hitung detail-detailnya, gitu. Jadi kelihatan semua ada KPI, ada dashboard, gitu. Jadi teman-teman UMKM pun akan kita ajarkan supaya naik kelas. Begini loh caranya, how to work with digital. Jadi digital mindset nih, berubah dulu mindsetnya. Kan kalau tadi sudah di-mention juga, kalau mau ada
penambahan ya modal ya harus dari backingnya ada data, dan kita balik lagi bicara tadi di awal digital information, database ya seperti itu semuanya, all the data gitu. All the data. Tapi apalagi sih yang dibutuhkan, yang diperlukan selain tadi yang Pak Tommy sampaikan dari strategi marketing digital ini gitu? Cukup banyak sih kalau cerita digital marketing juga, nanti bisa satu sesi lagi gitu. Tapi yang Mungkin paling nggak silakan tambahkan paling tadi ya ada komitmen ya. Komitmen kalau tadi UMKM karena memang skala mereka juga namanya UMKM ya. Berarti kan pemilik dari bisnis itu yang perlu ada komit. Karena then again teknologi ya will be just another teknologi kalau memang bagaimana pemangku kepentingan di industri tadi ya, baik pemilik, top level management, pemegang saham, untuk bisa benar-benar all out dalam hal mengimplementasikan digital teknologi di dalam semua aspek di bisnisnya dia. Karena dengan hal itu baru bisa terjadi perubahan yang bisa dirasakan. Termasuk tadi bagaimana bisnis mereka bisa sustain. Kemudian efisiensinya juga bisa terjadi. Cost-nya juga bisa reduce gitu loh. Dan saat ini nggak hanya terbatas dari enterprise dalam sisi skala yang besar ya. Tadi kan kita bisa bilang juga UMKM juga masuk. Nah memang mungkin kendalanya adalah bagaimana tadi digital infrastrukturnya juga bisa ada. Dan saat ini kita bersyukur bahwa pemerintah pun juga mendukung untuk infrastruktur digital itu ada. Karena balik lagi, kalau tanpa ada komunikasi atau tanpa ada jaringan, apa yang kita implement untuk sebuah institusi ya, baik large enterprise maupun UMKM untuk pindah ke digital akan susah. Karena tadi ya, karena semuanya mesti terintegrasi nih, semua mesti connected. Tanpa ada hal itu akan membuat tadi ya nggak berjalan gitu loh. Jadi memang hal ini butuh komitmen dan butuh kedisiplinan dalam hal mengeksekusi dari strategic plan yang sudah ditetapkan. Oke. Pak Tommy silakan, ingin ditambahkan lagi? Sudah lengkap dari paling nggak itu betul-betul banget. Jadi semuanya in the end of the day harus ada komitmen yang kuat gitu. Komitmen yang kuat. Oke. Baik, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kembali dari Pak Lingga gini ya, semangat mungkin bagi para pelaku UMKM nantinya kita menghadapi terus menghadapi transformasi era digital seperti apa? Ya, dalam hal ini kami di Indosat juga committed ya, bagaimana tadi karena tadi yang awal pun saya bercerita bahwa jumlah UMKM di Indonesia sangat-sangat besar ya. Mungkin jutaan juga, gitu kan, bagaimana, dan saat ini pasti ekonomi pun juga akan bergantung kepada bisnis-bisnis di UMKM ini. Begitu mereka berkembang, sustain, sudah pasti perekonomian negara pun juga akan improve banyak. Bagaimana kemudian nantinya mereka siap ya untuk terus menghadapi transformasi digital ke depan. Terima kasih Pak Lingga dan juga Pak Tommy sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini dan membuka perspektif kita tentang transformasi digital. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari perbincangan kita kali ini. Tetaplah bersama kami, program Metro TV lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Metro TV